Assalamualaikum, selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, puji dan syukur. Marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul secara virtual di kegiatan LDKT ini, Latihan Dasar Kepemimpinan Taruna. Baiklah anak-anakku, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai materi public speaking. Kalian pasti sudah tidak aneh lagi dengan materi public speaking ya. Nah, jika diartikan dalam bahasa Indonesia, public speaking itu publik yaitu mencakup orang banyak, sedangkan speaking itu berbicara. Jadi, jika didefinisikan, public speaking itu berbicara di depan orang banyak. Nah, anak-anakku, public speaking itu banyak macamnya dan banyak jenisnya. Di antaranya kegiatan pidato, orasi, presentasi, siaran radio, siaran televisi, dan lain-lainnya. Nah, pasti kalian pernah kan melakukan kegiatan public speaking di kelas? Kalian pernah ditugaskan oleh seorang guru, misalnya membuat karya ilmiah. Nah, setelah itu hasilnya kalian harus menjelaskan di depan kelas atau di depan teman-teman kalian. Nah, itu salah satu contoh dari kegiatan public speaking ya. Nah, tadi kan macam-macam public speaking, ada pidato, ada presentasi, ada orasi, dan yang lain-lain. Tapi yang lebih identiknya itu public speaking itu kegiatan pidato. Kalian pasti pernah belajar ya materi pidato atau menuliskan teks pidato. Jika kalian akan melakukan kegiatan pidato atau public speaking, maka harus mempersiapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu mempersiapkan mental ya. Mempersiapkan mental. Kenapa mental kita harus disiapkan? Karena untuk menghindari rasa gugup ya atau grogi. Nah, makanya kita harus menyiapkan mental supaya timbul rasa percaya diri. Nah, jika sudah timbul percaya diri, maka kita akan yakin apa yang sudah kita jelaskan, apa yang sudah kita sampaikan kepada orang banyak akan diterima atau dipahami oleh orang. Nah, itu yang pertama, menyiapkan mental. Yang kedua yaitu menyiapkan materi. Nah, kalau kalian mau melakukan kegiatan pidato atau public speaking, kalian harus menyiapkan materi. Contohnya kalau kalian mau melakukan pidato, kalian harus menyiapkan dulu naskah pidato. Jika kalian ingin menyiapkan naskah pidato, kalian harus mengetahui strukturnya, struktur bagiannya. Yang pertama yaitu bagian pembuka. Bagian pembuka dibagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama yaitu salam pembuka. Salam pembuka bisa diawali dengan Assalamualaikum, salam sejahtera, dan yang lainnya. Yang kedua, pengucapan salam penghormatan. Nah, siapa yang akan kita ucapkan salam penghormatan? Misalnya, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu Bapak Dewan Guru. Nah, salam penghormatan. Yang ketiga yaitu pemanjatan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagian yang keempat di dalam pembuka yaitu penyampaian topik atau tema yang akan kita sampaikan di bagian isi nanti di dalam kegiatan pidato. Nah, itu bagian pertama di dalam isi naskah pidato ya, yaitu bagian pembuka. Yang kedua yaitu bagian isi. Di dalam bagian isi kalian akan menjelaskan maksud dan tujuannya, ide gagasan yang akan kalian sampaikan di dalam kegiatan pidato atau public speaking itu. Nah, apa tujuan kalian itu disampaikan di dalam isi. Terus bagian ketiga yaitu bagian penutup. Bagian penutup biasanya diakhiri dengan simpulan, kalimat penutup, dan ditutup dengan salam penutup. Nah, itu struktur bagian isi naskah pidato. Ya. Jadi kalau kalian mau melakukan kegiatan pidato, kalian harus mempersiapkan materi atau naskah pidato. Nah, itu yang kedua ya. Yang pertama tadi mempersiapkan mental, yang kedua mempersiapkan materi, yang ketiga kalian harus mengetahui teknik penyampaian di dalam kegiatan public speaking atau teknik berpidato.
Nah, di dalam teknik berpidato itu ada tiga teknik, yaitu yang pertama yaitu teknik membaca naskah. Jika kalian mau melakukan pidato menggunakan teknik membaca naskah, maka naskah yang sudah dibuat, yang sudah dirancang, pada kegiatan tersebut si naskah itu dibaca, dari awal sampai akhir. Nah, itu teknik membaca naskah. Yang kedua yaitu teknik menghafal naskah. Nah, pada teknik menghafal naskah, si naskah yang sudah dibuat, yang sudah dirancang itu dihafal. Nah, pada waktu kegiatannya si naskah itu tidak dibaca, tapi sudah hafal ya. Nah, itu teknik membaca naskah sama dengan disebut teknik impromptu. Nah, yang ketiga yaitu teknik menyampaikan poin-poin, garis besar atau inti-intinya saja. Pada teknik ini kita hanya menyampaikan inti-intinya saja, ya, garis besar yang akan kita sampaikan. Nah, teknik ini bisa disebut teknik ekstemporan. Nah, itu teknik penyampaian pidato dibagi ke dalam 3. Ada teknik membaca naskah, impromptu, dan ekstemporan. Itu. Jadi, kalau kita mau melakukan kegiatan berpidato, hal-hal yang harus disiapkan, Ibu ulangi lagi ya. Yang pertama yaitu menyiapkan mental agar tidak grogi dan agar timbul percaya diri. Yang kedua, menyiapkan materi atau naskah. Yang ketiga, kita harus menyiapkan atau mengetahui teknik penyampaiannya. Nah, itu kalau kita mau melakukan kegiatan pidato atau public speaking. Baiklah anak-anakku. Nah, selanjutnya Ibu mau mengetahui ya, apa sih tujuannya kita belajar mengenai materi public speaking. Nah, kalian pasti pengen juga kan mengetahui tujuannya gitu ya. Atau bahkan kalian sudah pada tahu ya tujuannya mempelajari materi ini. Nah, bagi kalian yang belum tahu, Ibu akan jelaskan. Tujuan kita mempelajari materi public speaking ini yaitu agar kalian terampil dalam berbicara, ya. Speaking itu berbicara. Publik itu tadi kan sudah dijelaskan yaitu mencakup orang banyak. Berarti kalian harus terampil berbicara di depan orang banyak. Nah, di dalam penyampaian ide, gagasan, ya, pendapat. Nah, kalian harus berani menyampaikan kepada orang banyak. Nah, kegiatan berbicara atau keterampilan berbicara itu salah satu bagian penilaian, ya. Karena orang yang terampil berbicaranya, orang yang berani menyampaikan ide, gagasan, pemikiran di depan orang banyak itu termasuk orang yang pintar, hebat ya, gitu. Nah, selain itu juga di dalam latihan dasar kepemimpinan ini ya. Nah, tujuan pembelajaran dari public speaking itu karena seorang pemimpin bisa dinilai efektif atau tidaknya salah satunya dari kemampuan berbicaranya di depan umum. Nah, selain itu juga kita sebagai siswa ya, atau sebagai pelajar atau sebagai mahasiswa harus terampil dalam berbicara. Karena apa? Karena salah satu bagian penilaian bahwa kegiatan berbicara di depan orang banyak itu berarti kalian pandai menyampaikan ide gagasan pada orang lain, itu salah satu dari prestasi kalian ya. Orang yang cerdas, orang yang pintar. Nah, itu tujuan dari pembelajaran public speaking agar kalian mampu berbicara, menyampaikan ide gagasan di depan orang banyak. Nah, mudah-mudahan dengan materi yang singkat ini kalian bisa memahami apa yang dimaksud pembelajaran public speaking ini. Mungkin cukup sekian materi yang Ibu sampaikan, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan selalu untuk kalian semua. Salam sayang, salam rindu dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.